Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dariku. Bagi yang sudah like dan berikan komentar pada video ini, aku ucapkan terima kasih ya. Arigato. Ara-ara. Halo guys, jumpa lagi di channel Susai Say Say. Kali ini saya akan menceritakan kisah asal-usul Kuyang. Kuyang merupakan makhluk legend yang berasal dari Pulau Kalimantan. Kebetulan aku tinggalnya di Kalimantan. Makhluk ini memang sering menjadi bahan omongan di kotaku. Kuyang adalah sesosok perempuan yang menjelma menjadi makhluk kepala terbang, di mana kepalanya akan lepas dari badannya dan membawa serta organ dalam tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Kuyang sangat senang mencari ibu hamil atau orang yang sedang melahirkan, karena darah dari orang hamil dan orang yang melahirkan inilah yang akan jadi makanannya. Dikatakan juga Kuyang memakan bayi yang baru lahir maupun yang ada di dalam perut sang ibu hamil. Kuyang juga mengincar wanita haid jika saat itu tidak ada ibu hamil. Maka dari itu Kuyang juga disebut sebagai penghisap darah kotor. Konon, Kuyang merupakan manusia biasa pada umumnya, tetapi karena ia adalah penganut ilmu hitam, maka ia bisa berubah menjadi sesosok makhluk yang mengerikan yang bernama Kuyang. Pada hari biasa, sosok Kuyang ini seperti perempuan lain pada umumnya dan melakukan aktivitas-aktivitas biasa. Sosok wanita yang dikatakan Kuyang ini biasanya berambut panjang dan biasanya ia selalu menggunakan selendang maupun menggunakan sesuatu untuk menutupi lehernya, karena di lehernya terdapat bekas garis saat kepalanya terlepas dari badannya. Di saat hari biasa juga, biasanya perempuan jadi-jadian ini mencari-cari ibu-ibu yang sedang hamil, agar saat malam hari ia bisa mendatanginya. Jika punya kesempatan saat bertemu ibu hamil tersebut, biasanya perempuan Kuyang ini akan mengajak ngobrol santai dengan mangsanya. Sambil mengobrol tentang kehamilan si ibu, perempuan Kuyang ini akan basa-basi mengusap perut ibu hamil tersebut sambil merasakan bayi di dalam perutnya, sehingga ia bisa memuaskan rasa laparnya. Pada malam hari, perempuan itu akan berubah menjadi sesosok Kuyang dan mendatangi rumah-rumah ibu hamil yang sudah ia tandai sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa sosok Kuyang jika terlihat dari jauh bisa menyerupai api yang sedang terbang. Jika terlihat dari dekat, biasanya ada sesuatu yang menyala di bagian organnya. Orang-orang menyebut itu adalah batu merah delima dari sang Kuyang, yang dimana jika cahaya batu itu semakin terang, maka semakin besar juga kekuatan Kuyang tersebut.
Oh iya, kuyang juga dipercaya dapat berubah menjadi sesosok kucing maupun burung. Saat beraksi, jika kuyang bertemu dengan manusia, ia bisa membaca mantra agar manusia tersebut lemas dan tertidur. Maka dari itu, kuyang lebih suka terbang secara diam-diam dan dalam keadaan sepi, sehingga dengan mudah mendatangi sang ibu hamil. Mungkin ini juga mengapa bapak-bapak yang menjaga ibu hamil pada zaman dahulu harus lebih dari satu orang. Kuyang mempunyai mata yang merah dan taring yang tajam. Pada saat hanya menjadi perempuan biasa, mata perempuan kuyang juga biasanya tetap memerah. Maka dari itu, masyarakat di sekitar percaya jika kuyang tersebut takut jika melihat jeruk nipis dan bawang merah, karena matanya akan merasa perih dan terasa sakit. Oleh karena itu juga, banyak ibu hamil menggunakan semacam benda tajam yang dipercaya akan menjauhkannya dari kuyang tersebut, seperti duri landak yang sudah ditusuki oleh bawang yang digunakan sebagai tusuk konde dari rambut ibu hamil. Ada juga sejenis daun yang memiliki duri tajam yang akan digantungkan dekat jendela kamar ibu hamil. Daun-daun tajam tersebut dipercaya akan ditakuti kuyang tersebut, sebab jika kuyang mendekati jendela, ia akan merasa takut karena daun tajam itu akan mengenai dan melukai organ dalam dari sang kuyang. Di mana kuyang ini berasal? Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, kuyang ini berasal dari seseorang yang sedang menganut ilmu hitam untuk keabadian, ingin awet muda maupun harta yang abadi. Syarat dari menjadi kuyang ini juga tidak tanggung-tanggung, sebab jika mempunyai ilmu kuyang ini, ilmu ini harus diwariskan secara turun-menurun kepada anak cucunya. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada keturunan dari kuyang ini yang mewariskan ilmu tersebut. Jika ilmu tidak diwariskan saat si kuyang sudah tua dan sakit-sakitan, ia tidak akan bisa mati. Aku pernah mendengar cerita tentang ini. Sang kuyang tidak bisa mati-mati karena belum mendapatkan pewaris ilmu kuyang tersebut. Akhirnya, dengan pelan-pelan ia sudah membicarakannya dengan cucu perempuannya, bahwa ia ingin cucunya tersebut menerima pemberiannya setiap cucunya datang menjenguknya. Karena cucunya tidak paham, ia hanya terdiam. Tetapi setelah beberapa kali menjenguk, si nenek berpesan lagi apa ia mau menerima pemberiannya. Akhirnya sang cucu mengiyakan akan permintaan neneknya tersebut tanpa tahu itu apa, dan akhirnya meninggallah sang nenek. Dikabarkan sang cucu akhirnya menerima warisan kuyang tersebut, dan mau tidak mau sang cucu berubah menjadi makhluk jadi-jadian alias kuyang. Ada juga cerita orang tua pada zaman dahulu. Kuyang itu yang kepala terbang, sedangkan perakang itu jika ia berwujud manusia. Nah, zaman dulu jika seorang perakang sedang mencari mangsa, maka ia pun mendatangi seorang ibu hamil muda yang sedang bersantai di depan rumahnya. Perakang itu berpura-pura ia sedang kehausan sambil mengajak sang ibu hamil mengobrol ramah dan sopan. Dan tidak lupa ia membahas kehamilan sang ibu itu dan mengelus perutnya, lalu meminta air pada ibu hamil tersebut. Setelah meminum air, ia pun pergi. Karena ibu hamil itu tidak merasakan apa-apa, ia pun menganggap hal itu adalah hal wajar.
walau sempat heran karena melihat sang memakai selendang di leher dan mata merah saat itu. Lalu beberapa bulan pun berlalu, tetapi perut sang ibu itu tidak membesar juga. Akhirnya saat diperiksa ke dukun beranak, ternyata bayi yang di dalam perut sang ibu telah menghilang. Ibu itu pun menjelaskan kejadian yang pernah dialaminya, dan akhirnya keluarganya pun mengetahui bahwa bayi tersebut telah dimakan oleh perakang saat ia telah memberikan minum misterius beberapa bulan yang lalu. Nah, itulah dia kisah asal-usul dari hantu kuyang. Jadi kuyang ini berasal dari seseorang yang sedang menganut ilmu hitam untuk keabadian, bisa dengan keabadian umur maupun awet muda dan kecantikannya, dan bisa juga untuk kekayaan yang berlimpah. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video terbaruku selanjutnya. Bye bye.